bersama saya, Nosi. Maria merupakan figur penting dalam gereja. Penghormatan kepada Maria menjadi satu ciri dalam kehidupan iman orang Katolik. Bentuknya beragam dalam aneka devosi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang devosi kepada Maria. Telah hadir bersama kami saat ini Pater Christianus Jumingampu SMM. Pater adalah formator para novis dan postulan Serikat Maria Montfortan. Selamat pagi Pater. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pater? Kabar baik, terima kasih. Puji Tuhan. Kita juga tadi telah mendengar suara dari para pater dari Serikat Maria Montfortan di awal perjumpaan kita dalam edisi bincang-bincang kali ini. Nah Pater, pada awal tadi sudah dikatakan bahwa kita akan berbicara tentang devosi kepada Maria. Apa yang dimaksudkan dengan devosi kepada Maria? Ya, devosi itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin devotio, yang artinya kebaktian atau penyerahan diri atau cinta bakti dan kesalehan. Nah, devosi kepada Maria adalah ungkapan hati dan ungkapan perasaan yang mana seseorang itu mengarahkan dirinya kepada Bunda Maria, Bunda Sang Penebus Yesus Kristus, yang dihormati, dikagumi, dicintai, dan dipuji. Begitu kurang lebih tentang devosi. Oke, jadi tadi Pater, penghormatan kepada Bunda Maria itu dalam berbagai bentuk devosi, dan artinya luas sebenarnya devosi ini ya Pater? Iya, iya. Pater, apa saja bentuk-bentuk devosi kepada Maria? Nah, devosi kepada Maria dalam gereja Katolik sebenarnya ada dua pengungkapannya. Ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Ya. Devosi yang resmi itu devosi yang diatur oleh gereja dan melibatkan seluruh umat beriman. Devosi yang resmi itu diwajibkan dan biasanya dicantumkan dalam kalender liturgi. Misalnya pada tanggal 1 Januari gereja merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Atau pada tanggal 25 Maret gereja merayakan Hari Raya Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, sedangkan devosi yang tidak resmi itu pengungkapan iman umat yang dilakukan secara spontan dan biasanya lebih bebas dan lebih emosional. Ya. Dan pengungkapan iman ini tentu harus tetap sejalan dengan ajaran-ajaran gereja dan bisa dilakukan secara pribadi, bisa dilakukan dalam kelompok. Nah, devosi ini bentuknya misalnya penggunaan nama Maria, orang menggunakan nama Maria untuk anaknya. Kemudian doa kepada Bunda Maria, misalnya novena 3 kali Salam Maria atau doa Rosario. Bisa juga dalam bentuk ziarah ke tempat kudus, ziarah ke tempat ke gua-gua Maria. Bisa juga dalam bentuk penggunaan ikon atau gambar-gambar Bunda Maria. Dan bisa juga upaya pribadi untuk meneladani sikap dan teladan hidup atau keutamaan-keutamaan Bunda Maria. Oh, jadi ada dua bentuk devosi tadi, devosi yang resmi dan tidak resmi, formal dan non formal ya, seperti itu mungkin Pater. Jadi kalau misalnya saya pribadi ingin novena, itu masuk dalam bentuk devosi yang itu devosi yang tidak resmi tadi ya, yang lebih populer, lebih merakyat. Oke. Jadi hari ini saya juga baru belajar nih Pater, ternyata ada dua bentuk devosi. Saya pikir sama semua bentuk devosinya. Dan devosi yang resmi tadi yang sudah ada, salah satunya adalah sudah terdaftar dalam kalender liturgi, diatur oleh gereja, diatur oleh gereja dan melibatkan semua umat beriman. Oke Pater, kapan devosi kepada Maria mulai ada dalam gereja? Ya, kita harus tahu bahwa devosi ini itu berakar pada kitab suci. Ya. Nah, dalam kitab suci kita menemukan cerita-cerita berhubungan dengan Bunda Maria. Ya. Misalnya dalam Injil Lukas ada kisah tentang Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel. Kemudian kisah Maria dikandung dan melahirkan Yesus Kristus. Kisah pada masa-masa kanak-kanak Yesus yang melibatkan Maria. Kemudian dalam Injil Yohanes misalnya ada kisah mengenai
perkawinan di Kana, di mana Yesus untuk pertama kali mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur untuk menanggapi permintaan Maria. Kemudian ada kisah mengenai Maria di kaki salib. Nah, kisah-kisah Injil ini menunjukkan kepada kita bahwa penghormatan dan kekaguman kepada Bunda Maria itu sebenarnya sudah ada sejak abad pertama, sejak awal-awal gereja itu ada. Ya. Karena Injil itu kan ditulis pada umumnya semuanya itu ditulis pada abad pertama. Kemudian pada abad kedua itu ada kitab-kitab apokrif namanya. Itu kitab-kitab yang juga menunjukkan kepada kita adanya penghormatan, kekaguman, devosi kepada Maria melalui cerita-cerita tentang keperawanan Maria, keperawanan abadi Maria, atau tentang orang tua Maria, Yoakim dan Anna. Kemudian pada abad keempat ketika gereja Katolik dijadikan agama resmi Roma itu devosi itu semakin berkembang. Ya. Kemudian pada tahun 431 kita melihat dalam sejarah di Efesus itu di Konsili Efesus ada penegasan resmi mengenai gelar Maria sebagai Bunda Allah. Kemudian dalam perjalanan sejarah selanjutnya devosi itu makin kuat, berkembang. Misalnya pada abad ke-6 itu muncul bentuk awal dari doa Salam Maria. Nah, doa Salam Maria ini kemudian ditambahkan bagian yang keduanya itu pada abad ke-15. Pada abad ke-7 muncul kebiasaan mengadakan ziarah seperti yang sekarang makin berkembang ya. Ke tempat-tempat yang ada hubungan dengan penghormatan terhadap Maria. Lalu pada abad ke-16 muncul kebiasaan doa rosario yang seperti sekarang dan juga doa malaikat Tuhan, Angelus. Lalu ya devosi makin berkembang. Pada tahun 1854 gereja mengumumkan dogma berkaitan dengan Maria dikandung tanpa noda asal itu, dan seperti meneguhkan dogma ini pada tahun 1858 itu ada penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada seorang gadis yang namanya Bernadette itu, yang dimana Bunda Maria memperkenalkan diri sebagai yang dikandung tanpa noda. Dan pada tahun 1950 Paus Pius ke-12 itu mengumumkan dogma Maria diangkat ke surga, dan Konsili Vatikan kedua semakin meneguhkan peran dan kedudukan Maria sebagai Bunda Allah dan juga Bunda Gereja. Jadi sejak itu ya sampai sekarang devosi ini semakin berkembang ya, oleh karena kekaguman dan juga pujian, dan orang-orang mengharapkan doa-doa dari Santa Perawan Maria. Oke Pak, memang ternyata devosi kepada Maria sudah dimulai sejak abad pertama nih, sejak gereja pertama kali muncul ya, seperti itu. Iya. Dan Pak, saya juga baru tahu ternyata doa Salam Maria ada di abad ke-6 dan juga bagian keduanya baru ada di abad ke-15. Iya, ditambahkan kemudian. Waktu yang cukup jauh. Ternyata untuk menghasilkan doa Salam Maria itu ya ada sejarahnya. Ada sejarahnya sendiri. Nah, Pater, kita akan beri sejenak untuk mendengarkan persembahan lagu dari para frater Serikat Maria Monfortan. Selamat mendengarkan. Wahai
Wahai Sang Ratu, wahai Bundaku, segala milikku, milikmu juga. Ave Maria. Kembali lagi dalam bincang-bincang pastoral, masih dalam tema devosi kepada Maria bersama saya Rosi dan juga Pak Tertian. Pada tadi kita sudah mendengar persembahan lagu dari para frater Serikat Maria Montfortan, dan juga sebelumnya kita telah berbicara tentang apa itu devosi, bentuk devosi, dan kapan devosi dimulai dalam gereja. Nah Pak Ter, mengapa gereja Katolik memberi penghormatan istimewa kepada Bunda Maria lewat berbagai bentuk devosi? Ya, seperti saya katakan tadi, devosi ini sebenarnya berakar dalam kitab suci ya. Berdasarkan pada kitab suci. Dalam kitab suci kita mendengar atau kitab suci memberi gambaran kepada kita mengenai siapa Maria. Dia adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Putra Tunggal Allah, ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kedudukan Maria dan perannya ini sebagai Bunda Allah inilah yang menjadi dasar dari segala bentuk penghormatan atau devosi kepada Bunda Maria. Nah Pak, sebagai serikat yang berspirit Maria, upaya-upaya yang sudah dan perlu dilakukan untuk menganimasi umat agar dekat dengan Bunda Maria selama ini seperti apa? Ya, kami di Keuskupan Ruteng ini mendampingi sebuah kelompok umat awam yang mempunyai keinginan untuk menghayati semangat pembaktian diri kepada Kristus melalui Maria yang diajarkan atau diwariskan oleh pendiri kami Santo Louis-Marie de Montfort. Kelompok ini terbuka untuk semua umat dan kelompok ini namanya Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Kemudian kami juga beberapa konfrater kami ikut mendampingi Legio Maria sebagai pembimbing rohani. Dan kami setiap bulan Mei dan bulan Oktober itu berinisiatif untuk menerbitkan sebuah buku pedoman untuk berdoa rosario. Nah, buku ini tujuannya untuk membantu umat dalam berdoa rosario supaya lebih kusuk dan ada renungan-renungan kitab sucinya. Kemudian pada bulan Oktober ini kami biasa mulai tahun 2015 itu melakukan safari rosario di Kota Ruteng ini dan melibatkan seluruh umat. Tapi tahun ini tidak diadakan oleh karena pandemi ini ya. Tapi kami mengadakannya di lingkungan ini saja nanti di dalam komunitas. Nah, itu usaha-usaha kami untuk membantu umat atau mendorong umat untuk mengambil bagian dalam devosi kepada Maria atau memiliki rasa cinta terhadap Bunda Maria. Ya Pak Ter, ternyata banyak selain mendampingi kelompok Legio Maria juga ternyata banyak sekali bentuk devosi dan upaya yang telah dilakukan ya untuk menganimasi umat agar lebih dekat kepada Bunda Maria. Yeah. Nah Pak Ter, tentu saja dalam upaya-upaya itu ada kesulitan dan tantangan. Apa saja itu Pak Ter? Ya, kesulitan umum ya, kan umat kita ini fokus perhatiannya pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang untuk kesejahteraan keluarga. Jadi perhatian terhadap aneka kegiatan rohani itu masih belum berakar. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi semua kaum religius, bagi semua umat yang punya kepedulian terhadap upaya untuk membantu umat untuk memiliki penghormatan dan kecintaan terhadap Bunda Maria, untuk mendorong umat supaya memiliki semangat kecintaan terhadap devosi untuk baik secara pribadi maupun juga secara bersama di kelompok-kelompok basis maupun juga kelompok-kelompok kategorial yang ada di dalam gereja. Ya, dari berbagai macam tantangan tersebut, tentu saja salah satunya adalah pandemi ini ya Pak Ter ya. Ya, jadinya mungkin kegiatan-kegiatan dan ziarah-ziarah mungkin harus
Ya, akhirnya untuk saat ini dipending dulu, ya, di cancel sampai membatasi, kita harus membatasi. ya, situasinya nanti akan normal kembali. Ya. Nah, Pater, harapan dan pesan Pater untuk umat agar menghidupi semangat Maria dalam kehidupan mereka. Ya, harapannya ya secara perorangan maupun secara bersama umat itu mempunyai kebiasaan untuk berdevosi. Sederhana saja itu doa rosario ya, atau doa malaikat Allah itu atau Angelus ya. Kemudian di dalam keluarga-keluarga ya, bisa ditumbuhkan kebiasaan untuk berdoa rosario bersama sebelum istirahat malam misalnya ya. Supaya karena dengan berkumpul berdoa ya, kita menempatkan Tuhan juga di tengah-tengah keluarga kita ya, itu bisa membantu untuk membangun keluarga yang rukun, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera ya. Oke Pater, yang terakhir nih Pater, mungkin Pater bisa memberitahukan kepada kami semua sekilas tentang Biara Serikat Maria Montfortan. Ya, Serikat Maria Montfortan ini didirikan oleh seorang kudus yang berasal dari Prancis ya, namanya Santo Louis-Marie Grignon de Montfort. Nah, Santo Louis-Marie Grignon de Montfort ini dia mendirikan 3 kongregasi sebenarnya. Selain Serikat Maria Montfortan, juga kongregasi para suster namanya Putri-Putri Kebijaksanaan yang juga berkarya di Keuskupan Ruteng ini, dan Bruder-Bruder Santo Gabriel. Mereka belum ada di Keuskupan Ruteng. Nah, corak pastoral kami Serikat Maria Montfortan itu ada 4 ya. Jadi menekankan ya tentu evangelisasi ya, kita semua dipanggil untuk mewartakan Injil. Dan di dalam mewartakan Injil itu ada juga corak marialnya ya, di mana kami memperkenalkan semangat marial. Kemudian juga hidup bersama ya, hidup berkomunitas, kemudian kerjasama dalam tim, dan juga ada yang disebut instabiles sumus, itu siap sedia untuk pergi kemana saja, diutus kemana saja sesuai dengan kebutuhan gereja. Jadi ya, kongregasi kami adalah kongregasi internasional yang berkarya di banyak negara dan sangat terbuka kepada siapapun orang-orang muda yang ingin bergabung ya, yang biasanya para calon kami ya tertarik untuk masuk SMM karena memiliki kedekatan secara emosional kepada Bunda Maria. Mereka punya kebiasaan berdevosi, entah doa rosario, entah novena 3 kali salam Maria. Ya tentu namanya panggilan itu berasal dari Tuhan ya, dan setiap orang, terutama orang-orang muda ya, terbuka untuk menjawab itu, dan ya kongregasi kami sangat bersedia untuk menerima siapa saja yang mau bergabung ya. Jadi orang muda di luar sana yang ingin bergabung segera nih datang mungkin untuk mendaftarkan diri di Biara SMM ya, Serikat Maria Montfortan. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi devosi kepada Maria. Terima kasih kepada Pater Tian dan teman-teman frater dari Serikat Maria Montfortan. Mari seluruh umat Keuskupan Ruteng bersama keluarga kita di rumah, kita berdevosi kepada Bunda Maria. Kita percaya melalui perantaraannya doa-doa kita akan sampai kepada Tuhan. Sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi selanjutnya. Santo
your